Penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK hari Kamis menggelinding jauh ke retret kepala daerah di Akmil Magelang. Hanya berselang hitungan jam, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bereaksi dengan menginstruksikan kepala daerah asal PDIP menunda retret. Mega juga mengeluarkan 3 pesan yang meminta kader untuk siaga. 1. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2. Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. Sepanjang hari Jumat, sejumlah kepala daerah asal PDIP berdatangan ke Yogyakarta dan sebagian siaga ke wilayah masing-masing untuk menunggu instruksi lebih lanjut terkait retret di Magelang. Instruksi Bu Mega gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, mungkin instruksi Bu Mega ya instruksi aja. Terus ini mau kemana dulu, Pak? Saya mau ke rumah anak saya di Muntilan. Mau tidur dulu, istirahat dulu gitu. Kalau nanti kita diizinkan maka kami juga akan segera berangkat. Itu aja. Tapi kita menunggu pertemuan. Ya kita stay di Jogja sambil nunggu kita Nunggu dari DPP ya. DPP tentu sekarang banyak berdiskusi. Ya. Sepanjang hari Jumat pula, pertemuan elit PDI Perjuangan berlangsung di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa politisi PDIP sampai bolak-balik menemui Megawati. Tadi di dalam bahas apa, Pak Said? Oh, biasalah, partai kan setiap saat rapat, bisa pagi, bisa malam, kan biasa saja. Instruksi dari Ibu terkait kepala daerah PDIP yang hadir retret hari ini? Ya masih berlaku instruksinya. Masih berlaku. Kalau Berarti tidak akan dikasih dicabut. sanksi Berarti itu tidak akan dicabut Ya, instruksinya. kita tunggulah. Gimana? Soal sikap, soal surat sampai sekarang berlaku. Pak, itu surat. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai keluarnya instruksi menunda retret menandai hubungan Megawati dan Presiden Prabowo Subianto berada di titik terendah dan PDIP menampakkan wajah oposisinya. Itu adalah pertanda hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu mencapai titik terendah sepanjang selama ini. Jadi ini menandai hubungan baru yang sebelumnya relatif baik, tetapi sejak keluarnya instruksi tersebut secara politik bisa dibaca PDI Perjuangan mulai menampakkan sisi oposisinya. Karena sebelum kejadian ini, PDI Perjuangan ambigu dalam menetapkan relasi antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo. Nah sekarang kita bisa berharap posisi tegas PDI Perjuangan karena kita memerlukan kekuatan oposisi. Oke, Hingga hari kedua pelaksanaan retret di Akmil Magelang, sejumlah kepala daerah asal PDIP masih bersiaga di sekitar Magelang menunggu perintah Megawati. Sementara elit PDIP kembali berkumpul di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan Kompas TV. Pada hari kedua pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, kepala daerah asal PDI Perjuangan belum hadir di lokasi. Meski instruksi menunda retret belum dicabut, sejumlah kepala daerah asal PDI Perjuangan itu terpantau bersiaga di sekitar Magelang, namun belum dilaporkan masuk ke Akademi Militer. Mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri yang tengah menggelar pertemuan dengan elit partai di kediamannya. Lalu sejauh mana membaca drama maju mundur retret kepala daerah asal PDI Perjuangan ini? Kami bahas bersama dengan para narasumber. Dua pengamat politik bergabung saat ini, ada Adi Prayitno, lalu ada Yunarto Wijaya, dan kami juga bergabung dengan kader PDI Perjuangan yang juga Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Masinton, ini kan lagi ada konsolidasi nih kabarnya dengan teman-teman kader kepala daerah PDI Perjuangan di Magelang. Udah kelihatan belum nih hilalnya mau gimana? Mau tetap gabung atau nggak di retret nih? Tadi kami diinfokan oleh Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, diinfokan bahwa kita semua harus tetap komitmen dengan arahan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian kami juga disampaikan bahwa kita semua bersiap untuk
mengikuti retreat yang waktunya nanti kita menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Waktunya kapan? Insya Allah dalam waktu dekat ini nanti diinfokan kepada kami dan kami akan siap mengikutinya. Maka kami tadi tetap disarankan untuk tetap bertahan standby di Magelang ketika ada perintah untuk mengikuti bergabung dengan peserta retreat kepala daerah yang sekarang sedang berlangsung, maka kami bisa langsung seketika saat itu juga bisa bergabung. Sehingga bisa dipastikan sejauh ini teman-teman PDIP yang jadi kepala daerah belum ada yang bergerak ke Akmil Magelang, atau jangan-jangan udah ada nih? Mayoritas semua masih ada di Magelang dan sebagian ada di menginap karena di Magelang juga penginapan penuh. Sebagian ada di Yogyakarta, ada yang menginap di wilayah Semarang, dekat-dekat dengan wilayah Magelang, seperti itu. Jadi tidak semua berkumpul di Magelang. Oke, soalnya kami mendengar juga sebelum agenda retret ini saat ditanya ke teman-teman wartawan waktu itu, ada beberapa kepala daerah yang bilang akan tetap ikut datang ke Akmil Magelang. Saya mau memastikan lagi bahwa seluruh kader PDI Perjuangan yang jadi kepala daerah semuanya tidak datang untuk saat ini posisinya ya? Saya tidak katakan semua ya, karena ada beberapa juga yang saya dengar tuh ada 3-4 orang ya, 3-4 kader yang mungkin karena pertimbangan karena kan yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan mungkin ya, mungkin dengan alasan itu mungkin mengikutin. Tapi ya sebagian besar semuanya mayoritas kader PDI Perjuangan sampai saat ini setia dengan garis keputusan Ibu Ketua Umum. Nah tentu perlu dipahamin ya, kalau sebagai kepala daerah tentu kami tegak lurus dalam pemerintahan itu kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah itu tentu itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati kepada kami. Namun dalam aspek keputusan politik, organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan keputusan partai politik. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah kebetulan waktunya memang bersamaan, maka kami diharapkan dan diinstruksikan untuk tetap standby, bukan dilarang, tetap standby seperti itu. Oke, masih standby, waiting for commander call nih Mas Toto. Tapi yang menjadi pertanyaan kok masih belum jelas nih arahnya nih, Anda membacanya kenapa nih? Iya, kita tidak tahu ya apa yang terjadi di internal PDI Perjuangan. Ada yang menafsirkan sudah boleh masuk karena ada beberapa kepala daerah sudah masuk, ada yang menafsirkan belum boleh masuk. Makanya istilah commander call ini saya nggak ngerti maksudnya apakah menunggu surat instruksi harian selanjutnya. Tapi poin pentingnya menurut saya seperti ini. Ini kan perdebatan klasik ya Mas Tifal, bahwa ketika seseorang sudah terpilih, entah itu menjadi kepala daerah, menjadi presiden, menjadi seorang menteri, lalu bagaimana menyeimbangkan antara posisi sebagai perwakilan partai dengan perwakilan orang yang dipilih oleh rakyat, terutama ketika menjadi presiden atau menjadi kepala daerah. Dan itulah yang menyebabkan sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara lain, ketika sudah terpilih menjadi seorang menteri, menjadi seorang kepala daerah, fungsinya dalam kepengurusan partai itu harusnya dilepaskan. Sehingga beban-beban seperti ini bisa diminimalisir. Dengan segala hormat, saya ini sering disebut sebagai pengamat yang dekat dengan PDI Perjuangan. Tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat. Ada langkah-langkah lain kok ketika tidak Mohon maaf puas terputus Mas, langkah ini menurut Anda bagaimana tadi? Boleh diulang? Menurut saya langkah ini tidak tepat. Ketika berbicara mengenai ketidakpuasan terhadap keputusan KPK misalnya menahan Mas Hasto, menurut saya ya langkah yang harus diambil adalah dalam track terkait dengan kasus hukum tersebut. Kan sedang ada gugatan pra peradilan berikutnya, kan masih ada sidang-sidang di pengadilan. Jangan kemudian campur adukan apabila betul ya bahwa ini terkait dengan penahanan Mas Hasto. Jangan kemudian campur adukan sebuah positioning politik, apalagi yang kemudian melibatkan kepala daerah. Kepala daerah ini nanti bergantung pada pemerintah pusat loh, DAK, DBH, dan DAU-nya. Termasuk dalam kerja-kerja politik kepada masyarakat di daerahnya. Ini yang menurut saya apa yang diinstruksikan hari ini sama dengan bermasalahnya logika-logika seperti koalisi permanen
yang itu akan saya menganalogikan tapi sama bobotnya Mas Tifal ya. Ide koalisi permanen itu kan akan membuat anggota DPR yang sudah dipilih rakyat itu kemudian hanya nurut sama partainya dan nggak bisa protes terlepas apapun aspirasinya. Sama dengan apa yang terjadi pada teman-teman PDI Perjuangan sekarang gitu. Saya yakin mereka semua pengen ikut retret kok dalam konteks menjadi bawahannya presiden. Dan ini kemudian ada presiden memberikan pengarahan dalam acara retret misalnya. Atau kemudian sama rendah bobotnya dengan ketika seseorang udah jadi presiden atau menjadi menteri tapi masih jadi ketum partai. Apa yang saya katakan adalah sebenarnya istilah petugas partai yang sering dianggap negatif oleh sebagian publik itu terjadi di hampir semua partai. Problemnya hanya PDIP yang mendefinisikan itu secara eksplisit. Tetapi ini problem yang terjadi di semua partai. Sehingga menurut Anda Mas Adi ini akan jadi saya bilang posisi kepala daerah asal PDI Perjuangan ini lagi tersandra, apakah mau menuruti arahan dari pemerintah pusat atau justru dari partainya sendiri, begitu? Yang pertama tentu ini akan menebalkan satu diskursus bahwa pejabat-pejabat publik yang dimiliki oleh PDIP adalah mereka yang menjadi petugas partai dan tidak berani menentang bagaimana fatsun politik yang kemudian sudah disampaikan oleh ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Kan itu yang kemudian mengemuka sehari dua hari ini. Padahal secara persamaan kalau retret itu kan adalah bagaimana membangun sinergitas antara pemimpin pusat dengan pemimpin daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam konteks itu saya kira memang siapapun kalau sudah menjadi pejabat publik, sekat-sekat persoalan partai, pilihan politik yang berbeda, mestinya sudah mulai harus dihilangkan. Tapi kan pada saat yang bersamaan, maksud saya gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih ini melekat pada diri mereka sebagai pengurus partai, Mas. Agak repot memang mengkondisikan seperti itu. Dan sepertinya Bang Masinton dan kawan-kawan ini jauh lebih mendengarkan bagaimana fatsun politik ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Itu yang pertama yang menurut saya. Tapi yang kedua memang per hari ini kan juga menjadi perdebatan. Beda ceritanya kalau menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang mereka semua itu dipilih dan ditunjuk oleh presiden. Jadi wajar kalau semua aktivitas pemerintahan itu memang tegak lurusnya kepada presiden dan pemerintah. Sementara gubernur, bupati, dan wali kota adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kalaupun toh ada acara-acara pemerintahan itu sebenarnya sifatnya lebih sinergis ya dan membangun komunikasi yang intens. Tidak dalam konteks bahwa itu diwajibkan, seakan-akan kalau tidak ikut retret itu dianggap pembangkang. Karena kalau mau jujur sebenarnya tanggung jawab terpenting dari gubernur, bupati, dan wali kota adalah bagaimana mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada basis konstituen yang kemudian memilih mereka dalam pilkada. Jadi kalau saya melihat ya pemerintah pusat itu lebih kepada dia sebagai support system dan support apapun ya untuk mengakselerasi bagaimana kebijakan-kebijakan politik di daerah itu bisa dimaksimalkan. Apalagi pada saat yang bersamaan misalnya orang juga mulai bertanya urgensi dari retret. Kemarin menteri, wakil menteri, dan kepala badan retret. Kan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan bagaimana mengencourage soal etos menjadi pemimpin. Tapi kan dalam prakteknya 4 bulan berlalu ternyata sudah ada menteri yang memang tidak bekerja secara formal, tidak bekerja secara maksimal sehingga ada reshuffle. Makanya banyak orang yang kemudian meragukan retret itu adalah efektif untuk meningkatkan skill dan kepemimpinan. Makanya banyak juga yang kemudian mensupport secara substansi bahwa retret itu bukan sesuatu yang memang harus dianggap wajib dan harus diikuti oleh kepala-kepala daerah. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Semacam ini agak rumit sebenarnya Mas Tifal. Tapi di sisi lain kami juga dapat info Bang Masinton bahwa dari pihak pemerintah sudah berupaya juga untuk bertemu dengan teman-teman kepala daerah asal PDI Perjuangan. Apakah betul kabar itu dan sejauh mana komunikasi dengan pemerintah pusat? Jawabnya nanti ya Bang ya. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Melanjutkan diskusi bersama para narasumber, Bang Masinton, pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami dapat kabar bahwa di pertemuan atau konsolidasi kader PDI Perjuangan yang jadi kepala daerah ini ada staf khusus Kemendagri yang datang bertemu dengan teman-teman. Apakah itu betul? Kalau betul, bahas soal apa, Bang? Iya, tadi ditugaskan oleh Pak Mendagri ya, Pak Herimen, tadi kita bertemu dengan Mas Pram ya menyampaikan bahwa kita izin kolektif ya sambil nanti kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung
ketika kami diarahkan untuk bergabung dengan rekan-rekan kepala daerah lainnya yang sudah mengikuti retreat pada hari ini. Seperti itu. Dan respon dari Kemendagri gimana, Bang? Ya, responnya sangat welcome ya, dan memahami suasana sikap politik PDI Perjuangan, dan memahami bahwa ini adalah sebagai sebuah sikap politik yang itu tidak dikaitkan dengan pemerintah. Karena bagi kami kemarin, kami ketika pengarahan yang oleh Ibu Megawati ketika sebelum pelantikan itu ya di sekolah partai, Ibu Megawati menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah, yaitu harus senapas dan sebangun dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan kita dengan sistem presidensil, bukan sistem lain ya, dan dalam negara NKRI, maka ya semua adalah dalam tugas pemerintahan itu tegak lurus dengan program-program dari presiden. Oke. Seperti itu. Lalu apa permintaan dari Kemendagri dalam diskusi waktu itu, Bang? Intinya kami berkomunikasi bahwa kapanpun kader-kader dari PDI Perjuangan, kepala daerah PDI Perjuangan untuk bergabung nanti dipersilahkan seperti itu. Oke. Mas Toto, gini, kalau kita membaca juga nih arahan instruksi dari Bu Mega, ini ada kesan bahwa pesan yang disampaikan oleh Bu Mega ini ditujukan ke Presiden Prabowo. Karena walaupun alasannya gara-gara Pak Hasto jadi tersangka di KPK lalu ditahan, tapi kan kenapa kemudian arahnya ke agenda retret ini? Anda menangkap hal yang sama juga kalau publik membacanya demikian, atau gimana? Itu yang tadi saya kritik ya. Sebuah tamparan keras harus diakui buat PDI Perjuangan, sekjennya kemudian ditahan. Apapun, semua partai pasti akan terguncang dan mungkin akan melakukan sebuah upaya perlawanan balik. Tetapi apakah pelurunya ini ditembakkan dengan menggunakan pistol dan peluru yang benar, itu yang menurut saya salah. Perlawanan balik, kalau betul ini disebabkan oleh ditahannya Mas Hasto, harusnya ya dilakukan dalam konteks hukum juga. Dan tidak kemudian masuk ke ranah yang lain yang membuat tafsir dari masyarakat konstituen menjadi bermacam-macam, termasuk tafsir dalam dialog ini. Atau Mas Burhan tadi mengatakan bahwa ini berarti indikasi bahwa akan menjadi oposisi. Harusnya kan dipisahkan. Ketika misalnya protes pun terhadap kegiatan retret yang misalnya sifatnya tidak wajib, tadi ada tafsir seperti itu Mas Adi sudah jelaskan, ya lakukan itu dalam masa-masa sebelum. Atau kemudian tidak ikut retret karena punya alasan ada kegiatan terhadap masyarakat langsung di daerahnya yang jauh lebih penting dibandingkan kegiatan seminggu di dalam kelas yang dilakukan dalam retret. Tapi tidak kemudian melakukan upaya, mohon maaf, boikot secara massal, waktunya bertepatan dengan ditahannya Mas Hasto. Kan akhirnya kan ini menjadi pendidikan politik bahwa seakan-akan bargaining politik atau barter politik itu bisa terjadi dengan saling menyandera satu sama lain. Ini yang menurut saya lebih senang ya PDI Perjuangan menyatakan berani melawan kebijakan pemerintah terhadap beberapa kebijakan efisiensi yang misalnya dianggap tidak tepat. Itu bagus buat proses check and balances. Saya lebih senang PDI Perjuangan misalnya menyatakan dukungan terhadap sebagian tuntutan dari demo-demo Indonesia Gelap. Karena dirasakan misalnya itu sesuai dengan aspirasi konstituen di daerahnya atau masyarakat. Itu yang seharusnya terjadi dalam konteks check and balances, dan saya sepakat bahwa sebetulnya kita membutuhkan oposisi. Tapi bukan oposisi dalam konteks kecewa dalam pertarungan elit atau dalam kasus hukum yang menyandera elit partai, tapi lebih kepada perbedaan pandangan dalam menyerap aspirasi rakyat. Kalau Mas Adi menangkapnya ini semacam cywar kah? Ya, kalau saya mau jujur sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan mungkin juga kemarahan dari PDIP setelah Hasto ditahan oleh KPK ya. Karena kita sudah mendengarkan secara transparan sehari sebelumnya Mas Pram dan Sidul juga menyampaikan pesan ketua umum mereka Megawati bahwa retret itu penting, harus mengikuti semua arahan Prabowo Subianto, dan yang paling penting harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Tapi kan tak lama setelah itu, besoknya ketika sore Hasto itu ditahan, berubah secara total. Jadi chemistry, kebersamaan, kemudian keintiman antara kedua partai, antara Megawati dan
Prabowo yang selalu berbalas pantun bahwa keduanya itu adalah sahabat lama, seakan-akan hilang ketika ada boykot di mana seluruh kader PDIP yang jadi gubernur, bupati, dan wali kota per hari ini itu diharamkan untuk retreat di Magelang. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan ini semacam pembangkangan politik sebenarnya yang ditujukan kepada pemerintah. Kalau mau jujur sebenarnya retreat ini adalah program Prabowo, wajahnya Prabowo. Sementara PDIP yang mengaku sebagai teman, sebagai sahabat, adalah satu-satunya partai politik yang kemudian mengharamkan kepada kadernya untuk ikut retreat. Ini kan secara tidak langsung mencidrai bagaimana persahabatan dan kehangatan keduanya itu tercoreng dengan adanya retreat yang kemudian ditangguhkan ini. Makanya menurut saya yang penting adalah harus ada jalan keluar yang sebenarnya membuat rasa-rasanya PDIP itu tak kembali dibully, bahwa PDIP hanya sebatas mementingkan ketua umum mereka, hanya sebatas mementingkan misalnya partainya dibandingkan dengan mementingkan kepentingan masyarakat. Opini publik per hari ini memang cukup agresif memojokkan PDIP karena masih menganggap gubernur, bupati, dan wali kota dari PDIP itu jauh lebih takut kepada ketua umum dibandingkan misalnya memikirkan kepentingan bersama, menyatukan persepsi dengan pemerintah daerah lain, termasuk dengan pemerintah pusat retreat di Magelang. Terlepas bahwa menunggu arahan dari Ketua Umum, Bang Masinton, singkat saja, apa syarat yang membuat teman-teman PDI Perjuangan akan memilih bergabung ikut retreat? Ya, kami nggak ada syarat untuk memilih ikut retreat itu, ya nggak pakai syarat. Ya kita nunggu arahan aja. Nah kemudian tentu dalam hal ini tidak ada yang terganggu itu dalam aspek tugas-tugas pemerintahan daerah ya. Karena ini prosesnya baru dilantik ya, dan kita juga memiliki wakil kepala daerah atau wakil bupati yang itu langsung bisa bekerja, mengkoordinasikan dan memimpin pemerintahan. Jadi secara fungsi pemerintahan menurut saya tidak ada yang terhambat dalam hal ini ya, karena semua kader-kader PDI Perjuangan itu sudah diajarkan dalam sekolah partai dan dididik untuk tetap mengedepankan keberpihakan kepada rakyat kecil itu. Jadi bakal datang di malam ini ya? Jadi bakal datang di malam ini ke Akmil, Bang? Mastiin aja nih. Kami menunggu waktunya kapan ya, insya Allah dalam waktu dekat. Oke, masih wait and see tampaknya. Oke, Bang Masinton, Mas Toto, Mas Adi, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih.